Kalau tadi berbicara tentang crop tool, itu tentang cuma kotak-kotak saja ya. Tetapi bagaimana kalau kita pengen mengcrop sesuatu yang bentuknya nggak kotak, ya. Sesuatu bentuknya itu bulat seperti apel seperti ini. Gimana caranya, ya? Gimana caranya supaya kita bisa mencabut si apel ini keluar dari background? Tentu harus di crop. Tapi karena ini bentuknya spesial gitu ya, bentuknya nggak kotak, tentu kita nggak bisa pakai crop tool lagi, ya. Karena crop tool itu hanya untuk yang kotak-kotak seperti ini. Jadi kita harus bisa menseleksinya terlebih dahulu. Nah, di dalam Photoshop itu disediakan ada 3. Nah, jadi di sini ada lasso, ada gambar kayak tali. Kita klik yang lama, dia keluar lagi ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Ya, jadi untuk menseleksi bentuk-bentuk yang tidak kotak itu pakai tools lasso. Ya, kita mulai dari tool lasso ini. Caranya mudah sekali ya, tinggal diketuk saja di satu titik yang pertama, misalkan kita mulai dari sini, titik ini ya, sini. Kemudian kita klik. Nah, si mouse-nya itu ditahan, lalu tangannya itu mengitari ya, mengitari si apel. Diusahakan selalu pas ya. Seperti ini. Kemudian ke bagian apa ini? Batang. Kemudian ke daun. Upayakan selalu pas. Ya, saya sambil tahan napas supaya pas. Oke, lanjut. Nah, ya, jadinya seperti ini ya. Dengan memakai lasso tool. Nah, kira-kira bagus nggak ya hasilnya? Nah, kita lihat dari dekat. Wah, rasanya mencong-mencong ya. Ya, jadinya tidak pas banget nih. Nah, berarti boleh saya simpulkan bahwa lasso tool ini untuk menseleksi objek ini nggak begitu bagus. Ya, jadi untuk ukuran-ukuran yang besar, yang rumit, ada daunnya, ada lainnya, ini nggak bagus pakai lasso tool. Kenapa? Karena pertama mungkin kita pakai mouse ya, pakai mouse yang nggak bagus. Itu juga bisa membuat mencong-mencong. Kemudian kita kan napas, napas juga mencong-mencong jadinya. Kemudian banyak hal yang membuat kita nggak pas. Tapi jangan khawatir, masih ada Photoshop menyediakan yang lain ya, polygonal lasso tool. Oke, ini saya cabut dulu seleksinya dengan Ctrl D, ya D domba. Jadi Ctrl D itu deselect, jadi untuk mencabut seleksi. Oke, kita akan coba yang kedua, ya, yang lasso tool tadi kurang rapi, kita coba yang polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini mudah. Ya, pertama kita ngasih titik saja, ya, kasih titik. Kemudian titik keduanya kita kasih lagi titik. Jadi tugas kita hanya memberikan titik-titik ya, di sekitar si apel. Kita hanya memberikan titik itu. Jadi begitu kita ngasih titik, kita bisa istirahat ya. Kita bisa istirahat, kita bisa buat Indomie dulu, nanti udah selesai makan, kita bisa terusin lagi. Nah, seperti itu. Dan tugasnya mudah, hanya membuat titik-titik saja dari sekitar apel. Terus mencong.
Oke, titik awal dan titik akhir bertemu, tinggal diklik 2 kali. Mana? Oh, sudah. Oke. Ya. Jadi hasilnya bisa lebih rapi dari yang awal. Ya, bisa lebih rapi. Kenapa? Karena tugasnya hanya ngasih titik-titik saja. Ya, tentu hasilnya lebih rapi. Tetapi masalahnya kalau kita harus banyak menseleksi gambar, tentu ini nggak efektif. Kenapa? Karena terlalu lama ya, kita harus ngasih titik 1, titik 2 ya, mata kita bisa bintitan. Ya. Gimana supaya mata kita bisa tetap sehat gitu ya? Nah, Photoshop menyediakan yang ketiga ya. Yang ketiga, walaupun ini lebih rapi dari yang pertama, tetapi lama. Nah, Photoshop sangat mengerti teman-teman di sini. Dia menyediakan yang ketiga, ya. Yang namanya adalah magnetic lasso tool. Nah, magnetic lasso tool itu sangat mudah. Pertama kita ngasih titik saja pertama, ya. Kemudian tanpa memberikan titik lagi, kita hanya menuntunnya mengitari siapa. Nanti yang memberikan titik-titik adalah si Photoshop. Ya. Jadi kita hanya membimbing kursor. Ya. Nanti yang akan memberikan titik-titik adalah si Photoshop. Nah, seperti ini kan. Titik awal dan titik akhir bertemu. Klik. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ini lebih rapi, juga lebih cepat. Jadi dari 3 seleksi tadi, mana yang lebih bagus? Tentu yang ketiga ya. Karena kita nggak usah terlalu banyak bekerja, yang bekerja adalah si Photoshop memberikan titik-titik. Ya. Tetapi ada lagi cara yang lebih cepat lagi. Ya, ada cara yang lebih cepat lagi dari ini. Ya. Nah, caranya gimana? Kita kontrol dulu, kita cabut dulu si tanda seleksi ini. Cara yang cepat itu adalah kita pakai yang namanya rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool artinya yang kotak dengan garis putus-putus seperti ini. Oke, kita pakai rectangular marquee tool. Nah, kemudian kita kotakin saja dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Kita lepas mouse-nya. Ya. Nah, jadi sudah dikotakin. Nah, setelah itu, ya, supaya lebih cepat lagi, kita minta bantuan tongkat Harry Potter. Nah, di manakah tongkat Harry Potter? Itu di sini. Ya. Ada kayak tongkat, ujungnya bersinar kayak kembang api. Nah, itu adalah Magic Wand Tool. Kita pilih situ, Magic Wand Tool. Lalu karena kita ingin menghilangkan si temboknya, kita harus minta bantuan dengan menekan tombol ALT. Alt. Ya. Kita tekan tombol ALT, lalu kita ketuk tembok putihnya. Oh, ya, langsung terseleksi seperti itu. Nah, ya. Jadi cepat banget ya. Kita tinggal kotakin saja, lalu pakai Magic Wand Tool, kita pakai ALT, kita tekan tembok putihnya, langsung terseleksi seperti ini. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini, kita bisa cabut si apelnya itu dengan Ctrl X, ya. Jadi dengan menekan tombol Ctrl, lalu tombol X. Dia sudah tercabut, lalu kita akan pasangkan lagi dengan Ctrl V. Ctrl V. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di layer ada 2, ya. Layer 1 dan background. Nah, jadi kalau yang layer yang paling atas, berarti gambarnya paling depan. Gambarnya paling depan. Kalau background itu layernya paling bawah, berarti di gambar sini adalah dia ada di paling belakang.
Nah, kalau sudah begini kita bisa masukkan background yang baru. Di sini ada awan, kita seret saja ke Photoshop. Kita lepas, dan kita okekan. Nah, lalu kita perbesar ya. Di sini ada seperti kotak-kotak kecil di pinggirnya, kita bisa besarkan. Lalu dicontreng. Dicontreng. Nah, mana apelnya? Nggak kelihatan. Oh, ternyata apelnya itu tertutup oleh awan ya. Jadi awan itu ada di layar paling atas. Nah, kita pindahkan saja ke tengah-tengah. Nah, jadi sudah kita berhasil membuat apel terbang. Jadi sangat mudah sekali untuk mengganti-ganti background ya teman-teman. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan kah? Sudah cukup jelas kah? Atau harus diulangi? Oke, rasanya sudah cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan. Hening. Oke, kalau saya lihat di sini masih apel ya. Lalu kita coba lagi dengan objek yang lainnya. Iron Man. Oke, saya open image dulu. Nah, Iron Man. Ya. Bagaimana supaya Iron Man ini bisa terbang ke angkasa? Ya, jadi si background-nya akan kita ganti dengan awan. Ya. Nah, cara yang paling cepat adalah kita pakai cara yang paling cepat dengan rectangular marquee tool. Kita kotakin dulu dari ujung atas sampai ujung bawah seperti ini. Setelah dikotakin semua, lalu kita minta magic wand tool, ya, jadi tongkat Harry Potter. Kemudian untuk menghilangkan tembok putih ini, kita tekan ALT, tombol ALT, Alt, klik, tanda kursornya menjadi ada tanda minusnya, gitu. Ya. Lalu kita klik saja di situ, langsung Iron Man-nya terpilih, ya, terseleksi. Nah setelah ini baru Ctrl X, Ctrl V, kita pasangkan. Jadi kita punya Iron Man yang sudah tercropping. Lalu kita bisa masukkan background yang barunya. Kita tinggal seret sini, bawah. Lalu kita perbesar si awannya. Lalu kalau sudah pas, kita tinggal contreng. Setelah itu awannya menutupi Iron Man. Oleh karena itu, layernya itu kita tinggal pindahkan saja ke bawah si Iron Man. Seperti itu. Jadi sudah Iron Man-nya itu terbang ke angkasa. Tapi fotonya itu terlalu sesek ya, kayaknya nggak enak kalau lihatnya. Nah, kita akan memperkecil si Iron Man-nya. Itu bagaimana caranya? Supaya Iron Man-nya itu bisa kita perkecil. Ya, yaitu dengan kita aktifkan dulu layer Iron Man-nya, ya, yaitu layer 1, sini. Kita aktifkan. Kemudian kita Ctrl T. T. Seperti itu. Nah, begitu ditekan Ctrl T, dia akan keluar kotak kecil seperti ini ya. Itu bisa kita gerakan besar kecilnya. Misalkan ingin diputar. Jadi kalau ingin diputar, letakkan kursornya itu di ujung sampai dia ngebentuk setengah lingkaran. Nah, seperti ini, setengah lingkaran. Lalu klik, kita bisa goyang dulu. Kalau sudah, jangan lupa dicontreng ya. Di atas ini ada contreng. Untuk memindahkan barang itu jangan lupa kita harus aktifkan saja move tool. Ya, yang jadi paling atas ini adalah move tool. Itu tugasnya untuk memindah-mindahkan barang, objek. Misalkan kita pengen ambil dari sebelah ya, kita klik file yang di sebelahnya, lalu kita pengen ambil apelnya, tinggal klik apelnya, masukkan ke tetangga sini, ke bawah, lepas. Saya pengen apelnya itu dipegang oleh Iron Man. Kalau ini terlalu besar, bagaimana mengecilkannya?
yaitu kita tinggal tekan tombol Ctrl T. Ya. Keluar kotak kecil-kecil ini, kita bisa kecilkan. Lalu apelnya bisa dipegang. Ya. Jadi sudah Iron Man terbang membawa apel. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih cukup jelas? Kok Ya. tadi kalau mau masukin gambarnya itu harus dari file dimasukin dulu ke klik ke Photoshop ya? Ya, jadi kalau untuk masukin gambar itu kalau untuk yang CS 6 atau CC itu ya, itu tinggal di drag saja. Jadi ada awan ini kan, kita tinggal drag aja masukin ke Photoshop. Nah, kemudian ke sini lalu lepas. Oh, jadi harus dimasukin dulu ke Photoshop ya setiap mau penambahan gambar gitu ya, Oh ya betul ya. dari file. Terus kalau tadi ya yang pertama tadi kayak kayak buat apa sih pas foto kayak gitu ya. Kan tadi untuk ukuran 4x6. Ya. Misalnya kalau kita mau buat projectnya dua gitu dijadiin dua copy paste dalam satu lembar gitu misalkan. Oh ya, bisa. Jadi misalkan kita pengen masukkan dalam satu lembar misalnya, misalkan lembarannya seperti ini. Saya buat putih dulu bentar. Nah, misalkan ini kertasnya ya, kertasnya ukuran kertas. Nah, kita tinggal pilih saja di Windows Explorer tadi, pas foto. Nah, ini kan pas foto 4x6. Kita tinggal seret saja, masukkan ke Photoshop. Pas. Nah, ini bukan ukuran ini ya, ukuran misalkan ukurannya adalah ukuran kertas letter yang internasional, ukuran A4. Nah, ini kertas ukuran 4 kita mau ngeprint nih, ngeprint pas foto. Nah, tinggal diseret saja. Nah, ini 4 kali 6 cm. Ya. Nah, gimana caranya supaya dapat dua? Ya, caranya mudah. Ini si layer ini kita tinggal klik saja, ya, masukkan ke sebelah tong sampah. Ya, masukkan di sebelah tong sampah itu ada new layer. Tinggal diklik sana, masukkan. Nanti dia akan menjadi dua. Ya, jadi dua ini. Lalu tinggal digeser saja. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, dia jadi tiga. Kalau pengen cepat, tinggal di Ctrl J, ya Ctrl J. J itu artinya duplikat ya, Ctrl J. Dia akan nambah lagi. Misalkan mau ke bawah, kita tinggal aktifkan aja semua dengan menekan tombol Shift. Jadi semua aktif. Kemudian Ctrl J. Jadi nambah lagi pas foto 4, tinggal ditaruh ke bawah. Kita aktifkan lagi semua, lalu Ctrl J. Ya. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Mbak siapa tadi? Mbak Vina? Ah iya, iya, iya kayak gitu. Ya. Berarti tinggal itu aturannya di layer kali ya. Kalau Ya. misalkan mau masuk dua foto juga tinggal tambah import langsung klik layer kayak tadi pertama tadi kayak gitu ya. Ya, kayak tadi. Ya, oke ngerti. Nanti ya, Bu ya. Oke, yang lainnya masih ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akan teruskan.
Oke. Nah, kalau yang ini kan masih kalau untuk menseleksi robot seperti ini kan mudah ya, masih tergolong mudah lah. Kenapa? Karena masih kelihatan garis-garisnya, ya, masih kelihatan garis pinggirannya itu masih ada, jadi gampang sekali untuk bisa diseleksi. Tapi gimana kalau kita harus menseleksi sesuatu yang out-outan atau berantakan, ya? Misalkan kita harus menseleksi mantel bulu, ya ada bulu, atau menseleksi rambut, ya kan rambut itu rada, apalagi rambutnya itu keriting, susah untuk diseleksi, ya. Kalau menseleksi foto saya kan gampang ya, karena nggak ada rambut. Tapi kalau bagaimana kalau menseleksi foto cewek, ada rambutnya, itu indah, karena rambut adalah mahkota bagi wanita. Kita klik kanan, lalu open with Photoshop. Contohnya seperti ini. Gimana caranya kita harus bisa menseleksi model ini, ya, tapi rambutnya itu harus juga terseleksi. Ya. Ini mudah banget ya, bisa disingkat banget. Ya. Kita pakai cara cepat saja. Kita tinggal pilih rectangular marquee tool, lalu dikotakin dari ujung atas sampai ujung bawah dulu. Nah, itu. Lalu kita minta bantuan magic wand tool, yaitu kotak tongkat sihir. Kemudian menekan tombol Alt sampai keluar tanda minus di kursornya, ya. Kalau tekan shift dia akan menjadi plus, tapi kalau tekan Alt dia akan menjadi minus. Kita pakai Alt, kemudian kita ketuk tembok putihnya. Dia akan menseleksi sampai ke pinggir. Seperti ini. Tapi dia tidak sampai masuk ke dalam rambutnya, ya. Masih terseleksi dari luar saja. Nah, gimana supaya seleksinya itu sampai masuk ke bagian yang bolong-bolong ini? Nah, oleh karena itu saya akan minta bantuan ke menu di atas, ya. Ada menu, ini ada select. Kita pilih select. Lalu kita pilih refine edge. Kalau di Photoshop yang terbaru itu namanya jadi select and mesh. Tapi kalau untuk Photoshop yang lama itu namanya refine edge. Kita klik situ. Kemudian view-nya, nah ini aslinya begini. Keluar refine edge, view-nya kita pilih dulu overlay. Kenapa harus overlay? Ya, untuk memudahkan kita melihat ada bagian yang belum terseleksi. Oleh karena itu kita tinggal gosok saja yang putihnya, sehingga yang putihnya itu jadi merah. Nah, jangan menggosok yang sudah hitam ya, nanti takutnya jadi transparan. Jadi cukup yang putih-putihnya saja. Asal seliwat saja, gitu, dia akan berubah jadi merah. Kalau terlalu banyak digosok nanti jadinya transparan. Ya, jadi lebih baik kita sedikit-sedikit saja. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita sudah memastikan bahwa tidak ada warna putih lagi, tidak ada warna tembok lagi di situ, tinggal di OK-kan saja. Ya, tinggal OK-kan saja. Dia akan berubah menjadi tanda seleksi kembali, ya, garis putus-putus. Tapi garis putus-putusnya itu udah masuk ke dalam celah-celah rambut. Nah, setelah ini kita bisa duplikat layer. Ya, kita tinggal Ctrl J. Ctrl J itu untuk duplikat layer. Sehingga ada layer baru terbentuk situ tanpa background. Jadi kalau misalkan backgroundnya kita, matanya kita tutup, mata backgroundnya kita tutup, dia sudah menjadi background kotak-kotak catur. Artinya apa? Ini sudah tidak ada backgroundnya. Nah, kita tinggal, kalau sudah begini tinggal gampang, kita bisa masukkan background yang baru. Tinggal diseret saja, masukkan ke dalam Photoshop. Kita lepas di situ.
Nah, tinggal dicontreng atau tekan enter supaya cepat. Baru setelah itu layer kamar mandinya kita taruh di tengah. Nah, jadi sudah bagaimana mengcropping rambut. Cepat ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata sudah transparan banget nih. Nah, ini ada banyak PR ya buat teman-teman, bisa coba-coba nanti di rumah ya. Ada binatang juga. Misalkan binatang lah, kita coba ya. Kita klik kanan, open with Photoshop. Sama caranya kita kotakin aja semua, kemudian kita pakai tongkat sihir, lalu tekan tombol Alt, kita klik situ. Ya. Nah, ini baru di luarnya saja, belum masuk sampai ke dalam. Bagaimana caranya? Kita ke select, lalu refine edge. Kemudian kita tinggal gosok saja, supaya yang putih-putihnya jadi merah. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan OK, lalu Ctrl J, ya, duplikat layer, Ctrl J. Jadi teman-teman sudah punya foto anjing tanpa background, ya, karena sudah berbentuk kotak-kotak catur. Tinggal masukkan background yang baru. Jadi sudah foto anjing dengan background yang baru. Nah, jadi mudah ya. Jadi teman-teman bisa punya PR nanti, bisa coba-coba sendiri. Boleh nanti di-share di grup. Ini juga ada superhero, ya. Oh, mau nanya. Ya, boleh, silakan. Kalau nggak ada tool tongkat sihir tadi apa ya? Di aku nggak ada. Di ketik yang lama, diketuk yang lama sini. Di mana? Itu nggak ada di aku. Oh, di itu ya kok ya. Ini klik yang lama, nanti keluar. Ini. Oh ya, baiklah. Nah, keluar. Oke. Oh, lagi coba ya, Bu Diana. Makasih. Ayo ya. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri bagaimana cara cepat untuk ini. Oke. Nah, kalau tadi perhatikan gitu ya, ini tuh masih terlalu mudah. Kenapa mudah? Karena background-nya itu polos. Background-nya itu polos. Kita mungkin jarang banget ya motret objek dengan background yang polos seperti ini. Pasti background-nya itu ramai. Ya, mungkin di pasar, mungkin di mana, ya, mungkin lagi wisata, motretnya itu pasti ada banyak nggak polos gitu, nggak polos seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin motretnya akan lebih sering begini. Nah, gimana caranya kita bisa mencabut seleksi dulu model ya, secara cepat. Mungkin kalau pengen lama-lama bisa ya. Jadi pakai yang seleksi yang lasso tool, poligonal, magnetik itu bisa ya. Dengan cara ngasih apa? Titik-titik gitu ya, titik-titik di sekitar. Nah, seperti ini bisa banget ya. Tetapi masalahnya kita pengennya cepat ya. Zaman sekarang semuanya pengennya cepat-cepat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menseleksi secara cepat model dengan background yang ramai? Nah, caranya adalah kita pakai yang di atas tongkat sihir itu, ada yang namanya Quick Selection Tool. Kita klik situ, Quick Selection Tool.
Lalu kita tinggal gesek saja ya di dalam model ya. Nah, modelnya kita tinggal gesek saja. Gesek atau gosok ya namanya ya. Digosok sehingga yang terseleksi adalah si model ya. Jadi backgroundnya tidak kita apa-apakan. Misalkan teman-teman nggak pas gitu, ada yang keluar gitu ya, seperti ini keluar. Jangan khawatir ya, tinggal tekan tombol Alt lalu gosok yang keluarnya tadi. Nah, jadi sudah diseleksi. Tinggal diapakan? Tinggal di Ctrl J. Kita punya model dengan background transparan. Nah, itu. Kemudian kita buka saja background yang baru, open with. Lalu si modelnya yang tadi, dengan move tool kita klik ya, lalu masukkan ke dalam file ini, file pasar. Terlalu besar nih ya, kita Ctrl T, lalu kita kecilkan. Nah, untuk mengecilkan supaya tetap presisi, harus dengan menekan tombol Shift supaya nggak gemuk, nggak kurus gitu ya, tetap profesional. Jadi dengan menekan tombol Shift itu lebih pas. Nah, kita akan tempatkan di sebelah ibu kerudung merah, artinya berarti wajahnya akan sama dengan si ibu kerudung merah. Kegedean ya. Nah, dia udah dandan, modalnya udah dandan, tapi ternyata saya taruh, barang dagangannya malah diinjak-injak. Nah, jadi gimana supaya dia kakinya itu ada di belakang barang dagangannya, ya, kita akan hapus si kakinya. Tapi sebelum kita hapus, kita harus tahu dulu apa yang ada di belakangnya itu. Ya. Oleh karena itu di atas ini ada yang namanya opacity. Opacity ini artinya kadar transparansi. Kita bisa kurangi. Kita kurangi sebesar 50%. Jadi dengan mengurangi opacity, kita bisa melihat apa yang ada di balik kakinya. Nah, setelah ini baru bisa pakai eraser. Jadi ada eraser tool, itu untuk menghapus. Kita bisa hapus. Nah, untuk memperbesar kecil diameter, itu pakai tanda kurung kotak. Ya. Tanda kurung kotak bisa kita besar kecilkan, diameter kita hapus. Nah, kalau sudah selesai, opacity kita balikan lagi ke 100%. Nah, dia sudah ada di balik barang dagangan. Nah, demikian teman-teman, untuk mengganti atau menseleksi orang itu ternyata nggak sulit. Ya. Cukup dengan beberapa tools kita sudah bisa digital imaging. Ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri nanti bagaimana melakukan ini semua dengan sangat mudah. Ya, yang kita mau. Tapi namanya adalah quick selection ya. Quick itu artinya buru-buru, jadi cepat gitu. Kita dapat hasil yang cepat tapi buru-buru. Nah, hasil yang buru-buru itu kadang-kadang nggak begitu bagus. Nanti ada bagian yang agak rebek-rebek begitu ya, kalau cepat.
Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara supaya menseleksi yang halus. Oke, saya ajarkan saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi sebenarnya Pak. untuk selection tool itu penempatannya masing-masing, maksudnya ada penempatan masing-masing atau memang gimana gitu? Atau memang semuanya memang bagusnya sama quick selection atau gimana ya? Semua itu nanti bisa dipakai pada saat kita sesuai kebutuhan. Jadi ada yang untuk pakai lasso tool lebih mudah, ada yang pakai poligonal. Misalkan, oh ini saya mau mengcropping mobil, yang bagus gimana? Pakainya poligonal. Karena poligonal kan bisa titik-titik gitu ya, titik-titik saja untuk mobil, untuk lurus-lurus itu bagusnya pakai poligonal. Tapi kalau misalkan quick selection itu untuk yang pengen cepat gitu, hasilnya dapatnya cepat itu pakai quick selection. Seperti yang tadi saya lakukan, yang model itu kan pakai quick selection. Nah, tapi hasilnya itu nggak bagus ya. Kalau kita lihat tadi ini pakai quick selection, ya, hasilnya itu rebek. Nah ini kelihatan nggak? Ini rebek-rebek begini ya. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus? Misalkan dapat order, dapat klien. Nah, gimana supaya si klien itu puas dengan hasil kita? Ini saya hapus dulu. Yaitu pakai yang namanya pen tool. Di sini pen tool. Nah, pen tool ini itu bagusnya apa? Dia akan rapi, tapi bagusnya itu dilekukan. Contoh, cara kerjanya sama. Kita ngasih titik-titik seperti ini. Tetapi di saat ada lekukan seperti ini, dia bisa kita taruh di lekukan paling terakhir sini, lalu kita bisa buat, kita goyangin, dia akan membentuk lekukan. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa patahkan kembali dengan tombol ALT. Kenapa harus dipatahkan? Supaya nanti nggak melengkung-melengkung terus. Ya. Dengan kita tekan ALT, lalu ketuk titik terakhir. Lalu kita bisa lanjutkan lagi dengan titik berikutnya. Nah, ini hasilnya akan lebih rapi ya ketimbang pakai quick selection. Jadi kalau nonton di YouTube gitu ya, ini mereka semua pakainya pen tool. Nah, misalkan ada lakukan seperti ini, tinggal yang terakhir lalu kita buat lakukan. Kita patahkan, kita lanjutkan. Lebih lama tapi hasilnya nanti akan lebih rapi. Saya cepat saja. Untuk bahan yang materinya untuk bangkai pertemuan sudah saya masukkan ke dalam Google Drive. Nanti teman-teman bisa download untuk bisa dicoba di rumah, di tempat masing-masing.
Nah, jadi sudah setelah ini, ya, ini masih diberikan tanda gitu, belum menjadi seleksi. Oleh karena itu setelah beres, tinggal diklik kanan, lalu pilih Make Selection. Oke. Nah, sudah seperti ini, baru di Ctrl J. Hasilnya akan lebih halus. Jadi akan lebih halus gitu ya. Kalau seleksinya rapi sih bakal lebih bagus daripada quick selection. Ini saya buru-buru ya, tapi nggak apa-apa. Nah, demikian semua sudah saya ajarin bagaimana cara meng-cropping dan bagaimana cara menseleksinya.